Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Salsadi Safitri, Oktaria Ayumanda, Nadila Kusumaningrum, dan yang terakhir ada Juan Olaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Yusuf dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nadila Kusumaningrum, Oktadia Ayu Amanda, Salsadi Safitri, dan Farel Juan Olaf ingin mempresentasikan tentang hasil bisnis plan kami, yaitu Bobiko. Nah, Bobiko ini merupakan salah satu usaha yang sudah ada dan akan dijalankan oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Bobiko adalah merek produk di usaha penulis yang menggunakan ubi sebagai bahan baku, di mana ubi sendiri identik dengan makanan pedesaan. Melalui makanan ini, penulis akan mengolah ubi menjadi makanan yang menarik sehingga akan lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu latar belakangnya setelah memperhatikan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis, dikarenakan kurangnya pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya yang ada dan menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat. Dikarenakan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga dan masyarakat. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah barang mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati para konsumen. Oleh karena itu, penulis menciptakan suatu hasil atau produk yang memiliki nilai jual. Penulis membuat kue Bobiko. Kue ini berbahan dasar ubi yang sangat mudah didapatkan. Akan tetapi masyarakat kurang akan pengolahannya, sehingga tidak menyadari bahwa ubi ini jika diolah menjadi kue yang menarik dapat memiliki harga jual yang cukup tinggi. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama mengetahui bagaimana gambaran umum usaha Bobiko, yang kedua mengetahui bagaimana metode pelaksanaan dari usaha Bobiko sendiri, dan yang ketiga mengetahui bagaimana biaya dan jadwal kegiatan usaha Bobiko. Tujuan kegiatan usaha dan visi misinya Tujuannya yaitu pertama, mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang penulis buat agar mencapai target penjualan. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir, membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Visinya yaitu menjadikan makanan tradisional menjadi yang utama. Lalu misinya yang pertama ada selalu berinovasi dengan produk tradisional, yang kedua meningkatkan kualitas makanan tradisional, dan yang terakhir mengutamakan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen puas. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Analisis SWOT kelayakan usaha Bobiko, yaitu sebagai acuan untuk menggapai persaingan dalam bidang usaha. Setiap kegiatan untuk mulai usaha penulis harus mengukur kemampuan penulis terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. Lalu yang strength-nya pertama itu kekuatan. Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk yang penulis buat ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Karena bahan dasarnya menggunakan ubi yang banyak mengandung nutrisi juga pembuatan yang higienis. Lalu yang kedua itu ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama produk tidak tahan lama, kedua produk mudah ditiru, yang ketiga harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha Bobiko ini berbeda dengan ubi yang biasa. Bobiko ini produk hasil modifikasi yang sedemikian sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan-makanan modern.
Lalu yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Ancaman yang dapat ditimbul dari usaha Bobiko ini antara lain, yang pertama ada pesaing tidak sehat, kedua bahan baku yang tidak stabil, tiga adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk penulis, dan yang terakhir itu adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk. Lalu yang bab 2 itu ada gambaran usaha. Untuk prospek pengembangan bisnis Bobiko ini hadirnya Bobiko merupakan hasil inovasi sebuah ubi agar masyarakat tertarik dengan makanan ubi dan ubi tidak punah di masyarakat Indonesia. Prospek usaha Bobiko ini sangat menjanjikan karena ubi merupakan makanan yang dimakan oleh orang pada zaman dahulu. Bobiko memiliki banyak sekali manfaat karena makanan ini bahan baku utamanya adalah ubi, di mana ubi memiliki manfaat yang banyak sekali bagi tubuh. Diharapkan ke depannya usaha Bobiko ini menjadi usaha yang disukai oleh kalangan muda maupun dewasa dan menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Lalu tampilan produknya itu untuk Bobiko ini kayak gini. Yang pertama itu ada yang gula halus, lalu ada keju sama mesis. Lalu analisis STP dan kompetitor. Analisis STP, agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar, upaya yang dilakukan dalam melakukan strategi pasar antara lain ada segmentasi, segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang harus penulis buat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat yang berbeda. Lalu yang kedua ada targeting. Target pasar yang penulis bidik adalah para kalangan masyarakat setempat, sekolah penulis sendiri, lalu serta warung-warung kecil. Lalu yang terakhir ada positioning, agar produk penulis ini mudah dikenal oleh masyarakat. Penulis berinovasi dengan cara menambahkan bahan baku yang membedakan makanan ini dengan yang ada. Bahan yang penulis tambahkan yaitu seperti kacang, coklat, dan seres mix, sehingga tampilan lebih menarik, rasa lebih unggul, dan kualitas sangat baik, sehingga konsumen dapat mengenali dengan mudah produk ini. Lalu ada analisis kompetitor. Tingkat persaingan Bobiko ini di lingkungan sekitar untuk produk yang sejenis masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya usaha Bobiko yang diolah menjadi menarik di lingkungan masyarakat. Namun banyak makanan terbuat dari olahan ubi yang menjadi saingan bola ubi, seperti keripik ubi, ondol-ondol, pemplang, dan jenis olahan ubi lainnya. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha Bobiko ini berbeda dengan ubi yang biasa. Bobiko ini produk hasil modifikasi yang sedemikian sehingga menjadi produk yang baru serta menarik. Untuk itu, penulis lebih dituntut bagaimana bisnis ini dapat memasuki pasar dan mampu bersaing dengan pesaing yang sudah ada dan yang akan datang. Lalu pesaing dari Bobiko itu ada Bolo, yaitu bola ubi kopong. Sini ada bisnis model kanvas atau BMC. Ada key partners, yaitu bekerja sama dengan suppliers bahan baku dan kemasan. Yang kedua, bekerja sama dengan instansi pemerintah, penjual ubi segar dan berkualitas. Lalu ada key activities, mengolah ubi segar menjadi produk olahan. Yang kedua, memasarkan produk melalui sosial media, promosi, event-event, dan salesperson. Ada key research, pertama ada resep terjaga, mutu, dan tidak berubah. Karyawan memiliki kriteria yang dibutuhkan. Terakhir ada peraturan dijelaskan di SOP dengan jelas. Lalu ada value proposition. Yang pertama itu ada memberikan produk dari bahan-bahan berkualitas dan membuat makanan yang terjaga kebersihan dan kesehatannya. Yang kedua, memberikan pelayanan tertarik dalam melayani konsumen. Lalu ada customer relationship. Pertama, memberikan pelayanan yang terbaik. Dua, memberikan produk yang berkualitas. Dan yang terakhir, memberikan diskon dan promo. Channelnya itu ada stand booth, media sosial, direct marketing, dan direct order. Customer segmennya ada semua kalangan, masyarakat umum, mahasiswa pelajar, kantoran, sama anak-anak di atas 7 tahun. Strukturnya ada biaya tetap atau peralatan, biaya variabel, bahan baku, pendamping, kemasan, biaya transport, dan biaya lain-lain. Revenue-nya ada bola ubi varian rasa, coklat, matcha, mesis, keju, dan oreo, dan pemesanan melalui online store dan offline store. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan di bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama itu rencana pengembangan. Ada banyak varian rasa Bobiko yaitu keju, coklat, green tea, stroberi, dan lain-lain. Dalam proses pengembangan usaha kami dimulai dari yang pertama yaitu fase perancangan atau memiliki ide usaha. Awal usaha seseorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Dan yang kedua ada fase penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut bagian bisnis yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga ada fase pengembangan rencana usaha. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Dan yang keempat, fase implementasi rencana usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Kemudian yaitu strategi pemasaran. Next. Hal pertama yang menjadi fokus usaha Bobiko ialah mengedukasi pasar. Maksudnya memasarkan usaha ini ke masyarakat luas dan memperkenalkan usaha ini. Strategi pemasaran dari Bobiko yaitu yang pertama sosial media marketing, kedua ada event partnership, ketiga influencer marketing, dan yang keempat tester produk. Kemudian ada strategi sumber daya manusia. Merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas sumber daya manusia mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan. Namun, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Bobiko untuk membuat program pengembangan SDM, di antaranya yaitu melakukan pelatihan. Pelatihan memiliki tujuan untuk mengembangkan individu-individu dalam bentuk peningkatan keterampilan bekerja. Dan yang kedua, pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir karyawan. Dan yang ketiga yaitu pembinaan. Memiliki tujuan untuk mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian seperti manpower planning, job analytics, job classification, dan lain-lain. Yang keempat ada rekrutmen, memiliki tujuan untuk memperoleh SDM yang sesuai dengan klasifikasi kebutuhan organisasi, dana sebagai salah satu organisasi pembaruan dan pengembangan. Yang terakhir yaitu perubahan sistem. Next. Nah, di dalam perubahan sistem ini memiliki tujuan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluangan dari faktor eksternal. Dan kemudian di sini ada strategi keuangan. Yang pertama yaitu bahan baku. Dalam proses produksi, penulis menggunakan bahan baku rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ubi jalar sebanyak 16 kilo dan harga satuannya itu 2.500. Jadi 2.500 ini dikalikan banyaknya ubi jalar yaitu 40.000. Kemudian ada tepung tapioka berjumlah 4 kg dengan harga 8.000 dan harga totalnya 32.000. Yang ketiga ada gula merah sebanyak 1 kilo dikali harga satuannya 14.000 dengan harga total 14.000. Keempat ada kacang. Kacang 1 kilo dikali 25.000 menjadi 25.000. Kemudian ada garam 1 pieces dikali harga satuan 1.000 dengan harga total 1.000. Kemudian yang keenam ada coklat dikali coklatnya itu ada 5 pieces dengan harga satuan 10.000. Kemudian harga totalnya 50.000. Yang ketujuh Mesis series ada 5 pieces dikali 5.000
sejumlah 25.000. Jadinya semua total bahan baku ada 187.000. Kemudian ada peralatan perlengkapan. Yang pertama ada dulang sejumlah 1, kemudian gelas ukir, baskom, pisau, panci, dan wajan itu semuanya ada 1. Kemudian perlengkapan. Next. Perlengkapan di sini ada 3 jenis, yaitu label, sarung tangan plastik, dan cup plastik. Di sini terlihat sejumlah label 5 lembar, dan sarung tangan plastik ada 2, kemudian ada cup plastik 10 pak. Semua jumlah perlengkapannya 102.000. Yang terakhir itu ada biaya lain-lain. Yang termasuk biaya lain-lain itu ada transportasi dan isi ulang gas. Untuk transportasinya sendiri ada sejumlah 15.000 dan isi ulang gas senilai 18.000, jadi jumlah biaya lain-lainnya itu 33.000. Kemudian bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu ada rencana anggaran. Selanjutnya bahan baku. Dalam proses produksi, penulis menggunakan bahan baku rincian sebagai berikut. Bisa dilihat ada ubi jalar dengan 16 kg dengan harga satuan 2.500, totalnya 40.000. Dengan tepung tapioka banyaknya 4 kg, satuannya 8.000. Dengan gula merah sebanyak 1 kg, satuannya 14.000. Ada kacang sebanyaknya 1 kg, harganya 25.000. Selanjutnya garam banyaknya 1 biji, harga satuannya 1.000, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada peralatan dan perlengkapan. Dalam kegiatan produksi, penulis peralatan dan perlengkapan yang penulis gunakan sebagai berikut. Perlengkapan itu ada label sebanyak 5 lembar, selanjutnya ada sarung tangan plastik sebanyak 2, dan ada cup plastik sebanyak 10 pak. Untuk biaya lain-lainnya itu ada transportasi sejumlah 15.000 dan isi ulang gas sejumlah 18.000 dengan total 33.000. Selanjutnya ada modal atau pemasukan. Modal yang dikeluarkan dalam sekali produksi ialah sebesar 322.000. Dan total biaya bahan baku, perlengkapan, dan biaya lain-lain totalnya ada 322.000. Total pengeluarannya yang digunakan menghasilkan 100 produk dengan modal 322.000. Selanjutnya ada penentuan harga jual. Berikut ada harga pokok produksi, yaitu total biaya dibagi hasil produksi sejumlah 322.000 dibagi 100 piece. Itu artinya 3.220 perak per pieces. Dengan harga jualnya, harga pokok ditambah laba yang diinginkan 3.220 ditambah laba yaitu 1.780 dengan total 5.000 rupiah. Perhitungan laba atau rugi. Selanjutnya ada laba, di situ ada hasil produksi kali harga jual dikurang modal. Sebanyak 100 pieces dikali 5.000 dikurang 322.000, totalnya adalah 178.000. Dengan persentase laba, yaitu laba dibagi modal kali 100. Sebanyak 178.000 dibagi 322.000 dikali 100% sama dengan 55,27%. Selanjutnya. Berikut ada rencana kegiatan. Rencana kegiatan ada bisa dilihat di sini berupa tahap persiapan, ada survei riset pasar dan kompetitor, ada analisis produk, analisis SWOT, analisis model bisnis, serta menyusun bisnis model kanvas. Selanjutnya di situ ada penyaringan ide. Bisa di next. Penyaringan idenya berupa merancang produk dan perencanaan desain antarmuka web dan aplikasi. Selanjutnya ada menyusun rencana pembiayaan. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap pengembangan. Next. Tahap pengembangan ada membangun website versi perdana. Yang tahap kedua ada pengembangan konten website atau content development. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan sosial media berupa Instagram, Twitter,
dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada menyiapkan prototipe aplikasi atau web-based app. Selanjutnya yang keempat ada tahap rilis atau implementasi. Pertama itu ada rilis website atau fitur talks produk. Satu, yang kedua ada menyiapkan rencana kerjasama. Ketiga, iklan dan promosi sosial media. Yang keempat ada menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu individu, organisasi, dan penyelenggara event. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya di sini ada lampiran. Bisa dilihat di sini biodata timnya. Ada saya selaku John Olaf, Nadila Kusumaningrum, Oktia Diayu, dan Salsa Adi Sapitri. Berikut logo Bobiko. Sekian dari kami, terima kasih teman-teman sudah menonton.